lu jangan salah. Ini nama Ganjar, Anies disebut-sebut seperti sekarang, Prabowo disebut-sebut kayak sekarang. Ini ada banyak yang nungguin di tikungan terakhir. Kali aja ada yang kepleset kan. Politik Indonesia itu bisa berubah lewat kesepakatan elit dalam waktu beberapa menit. Jadi kalau ada waktu panjang itu kayaknya tidak pernah dipakai untuk membuat keputusan yang solid gitu. Oke, welcome to Total Politik. Ya, yeah. Kayak Deddy Kobuzier belum gua. Gua pokoknya target gua tuh gua harus punya foto berdiri buka baju di tengah lapangan bola kayak Ronaldo gitu loh. Tapi belum pede lah gua kayak gitu. Oke. Dan kali ini gue mau bercerita soal ya lagi-lagi soal perjalanan gue di masuk ke industri politik ya. Ini sambungan dari konten sebelumnya. Nanti konten sebelumnya tolong dipin ya di kolom komentar ya untuk biar nyambung gitu. Nah kemarin itu gue cerita sampai soal pilkada DKI gitu. Nah balik lagi gue waktu itu juga awalnya sempat kerja di NGO politik dan research politik gitu. Tahun 2013 Demos itu dulu tempat gue kerja yang lama, lembaga NGO yang gue tempat bekerja namanya Demos. Di konten sebelumnya juga gue udah sebutin. Dan ketika di Demos itu dulu itu mereka punya program di tahun 2008-2009 itu namanya Blok Politik Demokratik. Nah Blok Politik Demokratik itu apa? Setelah Orde Baru itu aktivis-aktivis yang berjuang untuk demokrasi di tahun 98 itu mengalami apatisme yang sangat besar terhadap politik. Terhadap dunia politik. Orang masih sangat sinis terhadap dunia politik ketika itu. Jadi apaan sih lu udah masuk partai lu pragmatis lu. Masuk partai lu udah gak idealis gitu. Oh sekarang si Adian masuk partai, Budiman masuk partai dia udah gak idealis lagi gitu. Jadi dulu setelah reformasi itu muncul sikap apatisme, sikap yang mengambil jarak ya kepada partai politik dan kepada politik itu sendiri. Padahal cita-citanya reformasi itu dilakukan adalah agar aktivis-aktivis pro-demokrasi, orang yang punya ide, para intelektual, itu punya jalan masuk ke dunia politik. Nah, ini ada cita-cita yang bertabrakan dengan realita gitu di ketika awal reformasi itu. Nah, dulu salah satu partai yang didirikan dengan DNA itu Partai Amanat Nasional PAN. Waktu itu Pak Amin Rais, seorang tokoh reformasi tahun 98, orang yang dianggap sangat kritis terhadap pemerintahannya Soeharto. Tahun 92 di salah satu event sidang tanwirnya Muhammadiyah, beliau bicara soal suksesi kepemimpinan nasional ya, yang membuat orang kaget gitu ya. Nih kayak Pak Harto lagi berkuasa nih, tiba-tiba ada satu orang namanya Amin Rais baru pulang kuliah doktor ilmu politik dari Chicago University Amerika, ngomong kepemimpinan nasional harus ada suksesinya nih, harus ada penggantiannya nih gitu. Jadi itu membuat orang kaget, di mana waktu itu wacana dominannya adalah soal kepemimpinan Pak Harto yang bisa bertahan sampai beliau wafat gitu. Nah, muncul namanya Pak Amin Rais ya, PAN itu menjadi salah satu kendaraan yang dibentuk setelah reformasi itu untuk mengajak aktor-aktor pro-demokrasi yang ikut berjuang dalam reformasi 98 itu masuk ke dunia politik gitu. Nah, ini salah satunya PAN. Kalau yang dibuat ya, kalau PDI memang dia ikut juga di dalam sejarah reformasi ini, tapi PDI sebelum reformasi pun kan udah ada gitu.
Nah, kalau PAN waktu itu memang dibentuk setelah reformasi yang tujuannya itu untuk mewadahi aktivisme ini masuk ke dunia politik, makanya ketuanya Pak Amin Rais, sekjen pertamanya itu Bang Faisal Basri gitu, dan ada Gunawan Muhammad, di situ ada Pak Abdillah Toha, banyak banget nama-nama intelektual yang prominent ketika itu, ketika berpolitik mereka masuk di Partai Amanat Nasional gitu. Nah, setelah itu gelombang apatisme terhadap politik di tahun 2000-an awal itu, ya 2004 jelang 2009 itu makin memuncak. Ternyata kebebasan yang kita harapkan bersama-sama, yang sudah kita perjuangkan bersama-sama, itu tidak memberikan manfaat yang besar bagi kita. Ada yang berhipotesis bahwa demokrasi gagal, maka kita butuh kembali munculkan kepemimpinan yang kuat atau balik ke masanya otoritarianisme lagi. Makanya kalau lo lihat banyak posternya Pak Harto, Pieto, enakan zamanku, ya gitu. Itu salah satu imajinasi tentang 98, reformasi 98 yang gagal. Ada baiknya kita balik ke eranya Pak Harto, harga murah, semuanya stabil, semuanya pasti gitu. Cuma satu yang tidak pasti di era Pak Harto, yaitu siapa pengganti Pak Harto. Tapi ketidakpastian itu sangat berdampak sistemik dan besar karena kepemimpinan Pak Harto waktu itu sangat terpusat kepada dirinya gitu. Nah, setelah reformasi itu ada hipotesis satu kayak begitu. Tapi ada hipotesis dua juga yang mengatakan bahwa ini demokrasi ini, kebebasan ini dirayakan dan diambil manfaatnya oleh orang-orang yang sebenarnya bukan orang-orang yang pro demokrasi. Nah, di situ loh persoalan utamanya gitu. Dia ada hipotesis dua yang mengatakan bahwa kenapa demokrasi ini gagal memberikan kesejahteraan, karena orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan strategis atau orang-orang yang duduk di pemerintahan itu adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak pro demokrasi gitu. Nah, muncul hipotesis dua itu setelah reformasi. Ada hipotesis satu, kayaknya ini berpotensi untuk democratic backsliding, kita kembali lagi ke otoritarianism. Tapi di sisi yang lain, yang kedua nih, ada yang mengatakan bahwa ini bukan salah demokrasinya, jangan-jangan kita belum mengisi posisi-posisi elit yang penting itu berdasarkan dari orang-orang yang pro demokrasi atau melibatkan orang-orang atau aktor-aktor pro demokrasi untuk memberikan signifikansinya dalam suksesi kepemimpinan gitu. Nah, Demos itu dulu menginisiasi di 15 wilayah namanya Blok Politik Demokratik untuk menjawab itu, menjawab persoalan yang kedua tadi. Jangan-jangan memang aktor pro demokrasinya, aktivisnya ya, pemikir-pemikir dan intelektualnya yang terlalu berjarak dengan politik, sehingga aktor-aktor yang tidak pro dem ini menjadi dominan di dalam tubuh pemerintahan dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, tahun 2009, 2008, 2009 itu diinisiasi Blok Politik Demokratik, itu sebuah asosiasi masyarakat sipil, partai politik gitu, dan think tank gitu ya, intelektual, politisi menyatu membuat satu asosiasi dan kemudian mengadakan konvensi untuk mendorong aktor-aktor pro demokrasi masuk ke politik. Jadi kasarnya itu, lu aktor prodem gak boleh anti partai, lu harus manfaatkan instrumen demokrasi ini untuk mengambil jabatan-jabatan strategis dan memberikan manfaat untuk masyarakat gitu. Nah, disitulah berkumpul semuanya ini. Ada ormasnya, ada orang NGO-nya, ada aktivis partai politiknya bergabung di sini, dan kemudian mereka mencari orang-orang terbaik yang bisa didorong baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Nah, singkat cerita, salah satu wilayah yang menjadi eksperimen Blok Politik Demokratik itu Kabupaten Batang di Jawa Tengah gitu. Pada tahun 2008-2009 itu. Dan kemudian di tahun 2013
gua yang udah kerja di Demos itu kembali mereview pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh generasi sebelumnya itu blok politik demokratik itu, yaitu idenya salah satu profesor dari Oslo Uni ya, namanya Ole Tornquist gitu. Nah, kita melakukan evaluasi terhadap itu dan gue datang ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, disitulah gue mendengar nama Pak Yoyo Riyosudibio dan pernah ketemu sebentar waktu itu di Kabupaten Batang. Itu dikenalkan oleh Mas Handoko Wibowo, salah satu aktivis tani di Kabupaten Batang gitu. Nah, kemudian singkat cerita, waktu itu gue udah nggak di NGO lagi, gue pernah kerja di beberapa tempat lainnya gitu. Ada informasi gitu ya, bahwa Pak Yoyo, Bupati Yoyo waktu itu dapat Bung Hatta Anti-Corruption Award bersama Bu Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang sekarang jadi Menteri Sosial gitu, Bu Risma. Nah, dua orang ini menerima penghargaan itu dan itu menjadi momentumnya Pak Yoyo untuk tampil ke publik nasional lebih luas gitu. Nah, ketika itu gua kumpul-kumpulnya Yoyo itu, dulu Pak Yoyo itu kumpul-kumpulnya di kantornya Surya Chandra di daerah Ben Hill. Waktu itu Surya Chandra lagi mau ikut calon pimpinan KPK. Belum masuk PSI dia waktu itu. Jadi waktu itu dia di KPK dan maju KPK, Yoyo dapat Bung Hatta Anti-Corruption Award. Muncullah optimisme yang agak besar dengan politik gitu ya di tahun-tahun itu. Lihat Pak Jokowi dari Solo bisa jadi presiden gitu. Jadi muncullah optimisme bahwa politik ini bisa melahirkan orang-orang yang memiliki sikap pro-demokrasi gitu. Ya, sikap pro-demokrasi, sikap transparansi, politik yang terbuka, yang dialogis gitu. Dan Pak Yoyo ini backgroundnya adalah seorang militer, ya agak menarik juga di Batang, Jawa Tengah, seorang militer gitu didukung oleh aktivis-aktivis petani gitu. Lu jangan salah, orang-orang Batang itu yang aktivis-aktivis petaninya itu bisa hafal pasal-pasal di undang-undang agraria gitu karena sering banget mengurusi persoalan konflik-konflik agraria gitu. Nah, waktu itulah muncul ya, dan yang memenangkan penghargaan ini sebelum Pak Yoyo itu kalau nggak salah Ahok, kalau nggak salah sebelumnya lagi itu pernah juga Pak Jokowi juga memenangkan penghargaan yang sama, Bung Hatta Anti-Corruption Award. Itu ya sangat prestisius ketika itu. Tapi kayaknya sekarang lagi dievaluasi ya, apakah itu masih lanjut atau enggak, karena ternyata banyak kayaknya ya, banyak yang di luar ekspektasi dari panitia yang menyelenggarakan itu. Apakah kepemimpinan yang sudah diberikan award tetap bisa menjaga integritasnya gitu. Misalnya kayak yang dapat Bung Hatta Anti-Corruption Award setelah Pak Yoyo itu Prof Nurdin Abdullah di Bantaeng, ternyata tersangkut kasus korupsi gitu, ya kan? Pernah juga yang di PLN kalau nggak salah dapat juga dari Bung Hatta Anti-Corruption Award juga kena gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan waktu itu. Kayaknya Bung Hatta Anti-Corruption Award belum lanjut lagi dalam situasi ini gitu. Apalagi dalam situasi polarisasi kayak sekarang, makin susah tuh. Kalau Bung Hatta Anti-Corruption Award ngasih penghargaan ke orang yang cebong gitu misalnya kan, yang kampretnya marah gitu. Atau ngasih penghargaan ke orang yang dianggap kampret, cebongnya marah, menganggap Bung Hatta Anti-Corruption Award ini cebong gitu. Jadi polarisasi ini menjadi mempersulit jalan itu, dan kayaknya gue duga setelah polarisasi
penghargaan-penghargaan macam ini agak sulit dilakukan atau paling tidak agak sulit digunakan gitu ya untuk menggerek salah satu kepemimpinan. Yang paling gampang sekarang kepemimpinan itu ya bergaul dengan kubu tertentu, kemudian dia mendapatkan national exposure dari kubu yang sesuai dengan sesuai dengan preferensi politik orang ini gitu. Jadi ini soal pihak-pihakan sekarang banyak-banyakan teman, bukan lagi soal siapa yang punya kapasitas, siapa yang punya integritas gitu. Nah, singkat cerita gue waktu itu bikin event di kantor di gedung Pakatri Center ya, kantornya CSIS tuh sekarang di Tanah Abang 3. Dan di situ gue ngundang Pak Yoyo jadi pembicara. Beliau cerita soal anggaran dan lain-lain, bagaimana transparansi dibangun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah gitu. Nah kemudian dia bilang, kalau kamu masih di NGO mas, katanya, waktu itu masih manggil mas katanya, masa depanmu udah jelas, paling habis ini kamu jadi direktur, jadi bos di situ, dapat gaji sekian gitu. Nah kalau kamu ingin membuat Indonesia melihat sebuah daerah kecil yang tidak dihitung, maka ikutlah dengan saya ke Kabupaten Batang katanya. Jadi itu yang membuat gue tertarik waktu itu, dan akhirnya gue ikut dengan Pak Yoyo ya, diyakinkan juga oleh Pak Mansap waktu itu. Waktu itu masih Damif panggilnya, Damif. Sekarang udah Paman panggilnya. Diyakinkan juga oleh Pak Mansap, ada Pak Mansap yang kebetulan juga kenal sama Mas Yoyo. Nah dari situlah perjalanan bagaimana membawa kepemimpinan di daerah itu, gue ikut untuk membawanya ke level nasional gitu di tahun 2017 itu. Bagaimana caranya membawa Yoyo ke DKI Jakarta gitu. Itu yang membuat gue pertama kalinya ikut dan masuk ke dalam diskursus politik lah, konstelasi politik. Gue sempat ketemu waktu itu Pak Harso, Menteri Bappenas sekarang, waktu nemenin Pak Yoyo ketemu dengan P3. Dan waktu itu juga gue ketemu dengan siapa lagi ya, Bang Joni Allen. Gua sama Bang Joni Allen itu yang menggalang Demokrat tandingan itu ketemu, dan gue mendengar sendiri Bang Joni Allen dengan handphone komunikatornya itu nelpon Pak SBY depan gue gitu, dan di loudspeaker, Pak ini saya lagi bersama Bupati Batang nih, Yoyo gitu ya kan, Bupati Batang ini hebat ini Pak gitu kan. Dulu juga Akmil 94, kata Bang Joni Allen ke Pak SBY. Pak SBY jawabnya gini, iya saya dengar nama anak itu bagus, prestasinya bagus di Jawa Tengah, kita bisa untuk bekerja sama dengan anak itu gitu. Waktu itu tujuannya mau ke DKI. Jadi udah ngontak Pak SBY lah. Gue udah dengar di lewat telepon langsung Pak SBY ngomong kayak apa. Kalau Bu Mega belum. Kalau Pak SBY udah. Orang nelpon Pak SBY depan gue udah pernah gitu. Nah, dan waktu itu untuk pertama kalinya sebenarnya gue masuk sampai ke ruang makannya Zulkifli Hasan, Ketua MPR, walaupun dia nggak kenal gue gitu waktu itu. Sekarang udah ke podcast gue dia sekarang. Waktu itu gue cuma sebagai pesuruhnya Yoyo kan. Dan di situ ada Eko Patrio. Eko Patrio waktu itu baru habis deklarasi Rizal Ramli untuk Pilgub DKI. Mas Eko itu kan. Itu gimana tuh Rizal Ramli?
Waktu itu kursi PAN kan nggak sebanyak sekarang di DKI. Sekarang ada 9 kursinya sekarang. Kalau dulu cuma 2. Dia bilang gini, ya kursi kita cuma 2. Kalau nggak dirame-ramein orang makin nggak tahu sama kita. Katanya makanya. Dia dorong Rizal Ramli waktu itu. Ya kan, gue ketemu Mas Eko Patrio, ketemu Mas Edi Suparno waktu itu di ruang makannya Pak Zul bersama Pak Yoyo. Gue waktu itu mau nganter Pak Yoyo untuk menjadi salah satu opsi yang didorong untuk Pilkada DKI gitu. Udah sampai ketemu elit-elit ketua partai gitu gue waktu itu. Dan ada Pak Zul waktu itu cerita, kita sempat makan malam di situ. Yang bawa gua ketika itu ke Pak Zul itu bukan Valdo Maldini, yang orang PAN, bukan. Yang bawa gua ke Pak Zul waktu itu namanya Saifullah Fatah. Bersama Mas Nah ini gua cerita Mas ada lagi nih yang lain nih. Nanti gua akan cerita di episode berikutnya gitu. Bagaimana gua akhirnya kenal Neno Warisman juga lewat perkawanan itu. Ketemu lah sama Neno Warisman, ketemu sama Ustadz Bahtiar Nasir juga waktu itu. Nah, ketemu ngobrol sama Pak Zul soal DKI ya, dan waktu itu kesimpulannya adalah mereka lagi membangun sebuah kesepakatan gitu dengan Pak SBY gitu bersama P3 ya. Jadi waktu itu ternyata di saat yang bersamaan itu juga Bang Sandi Uno juga habis ketemu ketua P3 Bang Romi waktu itu untuk berbicara DKI ini. Nah gua waktu itu juga dengan Pak Zul lewat Mas gitu ya, dengan Mas ketemu dengan Pak Zul untuk bawa Pak Yoyo gitu. Jadi di saat yang bersamaan 2 nih, Bang Sandi dan gue dengan Pak Yoyo juga bekerja untuk ketemu sama beberapa elit gitu. Nah tapi akhirnya P3 dan PAN ditarik oleh Pak SBY gitu, dipanggil ke Cikeas gitu. Ada PKB juga situ, dipanggil semua. Terus nongkrong semua di Cikeas gitu ya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mendukung AHY gitu, nama yang nggak pernah disebutkan sebelumnya, AHY. Artinya apa? Ya udahlah, politik ini ya pada ujungnya itu akan mengikuti maunya patron-patron yang kuat gitu. Misalnya sekarang ini Pak SBY nggak ada di Pilkada DKI itu, masih banyak yang mendekat ke AHY kan, masih ada PAN, masih ada PKB ya di situ kan, yang Gerindra sama PKS berdua, PKB, PAN, P3 sama Demokrat sendiri, habis itu Ahok PDIP, terus apa? Oh enggak ada kursi. PDIP, terus PDI sendiri juga udah cukup, Nasdem juga Ahok kan waktu itu. Nah akhirnya tapi makin kesini yang ingin bersama Pak SBY kan juga makin sedikit. Kayaknya Demokrat doang sekarang yang ingin bersama Pak SBY, yang menyatakan gitu loh. Ya Pak Anies dan Nasdem pun ingin bersama SBY sekarang dalam rangka memenuhi syarat wajib untuk pencalonan jadi presiden. Ya kan? Bukan orang yang berada di bawah orkestrasinya Pak SBY seperti halnya di di saat Pak SBY berkuasa gitu. Tapi orang makin lama meninggalkan kekuasaan ya, cahayanya makin berkurang gitu. Ini yang Ben Anderson juga sebut soal cahaya dari kepemimpinan itu. Makin jauh dari pusat ya kan, makin jauh dari pusat kekuasaan cahayanya makin redup gitu. Makanya kalau di
sejarah kerajaan-kerajaan tuh pemberontakan tuh terjadi daerah-daerah pinggiran gitu. Karena cahaya lilinnya itu makin redup ke pinggiran kan. Nah, jadi raja itu di kekuasaan Nusantara itu seperti cahaya gitu. Seperti cahaya lilin. Nah, waktu itu masih ada PAN yang mendekat, masih ada partai-partai lain yang mendekat ke Pak SBY. Tapi hari ini kan udah enggak. Karena makin lama ya, waktu itu kan masih berapa tahun Pak SBY ini turun kan? Dari 2014 sampai Pilkada DKI 2017. Ya kan, baru 3 tahun. Ini sekarang udah mau 8 tahun Pak SBY nggak berkuasa. Jadi cahayanya dianggap semakin redup sehingga nggak ada juga orang yang mendekat. Nggak ada laron yang mengerubungi gitu. Tapi kalau dulu masih ada, walaupun cuma 3 tahun gitu. Masih dianggap sebagai penentu dari permainan gitu. Nah, jadi di sini gue mau bilang bahwa dalam meyakinkan elit gitu di Indonesia harus melihat bagaimana elit-elit ini memiliki makin banyak elit yang bercahaya gitu ya, makin rumit keputusan yang akan dibuat gitu. Makanya kenapa Pilkada DKI itu bisa 3 calonnya, padahal thresholdnya juga sama kan? Iya kan, threshold juga sama, calonnya 3. Kenapa? Karena elit yang bercahayanya itu banyak, nggak satu gitu. Kalau makin sedikit elit yang bercahaya, ya polarisasi itu pasti akan terjadi gitu. Artinya dalam 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi, elit yang bercahayanya kayaknya cuma Pak Jokowi, Bu Mega. Makanya agak sulit untuk keluar dari cara pandang polarisasi itu gitu. Ya, ini juga yang membuat Mas Anies misalnya sekarang agak sulit mendapatkan partai. Karena cahayanya itu ada di situ semua, ada di kerajaan itu semua. Ada di kerajaan lagi, ada di sekitar kekuasaan semua. Sementara Mas Anies bersama orang yang tidak berkuasa, ya partai yang tidak berkuasa, ditambah satu partai kekuasaan yang sudah mulai balik badan gitu. Karena cahayanya nggak di situ gitu. Nah, jadi makanya polarisasi itu kalau dalam teori political anthropology gitu ya, kalau dalam teori politik kan soal legal formal, soal populisme, informalitinya politik, terus soal aturan threshold gitu. Tapi bisa aja ya dalam 8 tahun ini cahaya elit tuh makin memusat gitu kepada satu orang atau satu kekuatan. Kalau di sini kita nggak bilang Pak Jokowi ya pasti Pak Jokowi satu gitu. Satu lagi mungkin Bu Mega gitu. Cahayanya yang bisa menyamai cahayanya Pak Jokowi gitu. Sehingga apa? Sehingga semua kekuatan politik itu mengerubung ke situ. Ya. Agak sulit, bahkan yang menurut gue yang di gengnya Pak Anies ini yang udah ada 3 partai, sekarang Nasdem nih yang mendorong opportunity sama Pak Anies. Dan makanya akan ada gosip gitu ya. 2 partai sisanya ini akan membelot gitu atau akan mencari cahaya kekuasaan yang lain gitu. Karena apa? Karena di sini ini udah nggak ada cahaya, ini gelap gitu. Bukan hal yang mengejutkan kalau mereka mencari cahaya gitu. Jadi makin kesini cahayanya Pak SBY makin redup. Dari 2000 sejak turun jadi presiden 2014 sampai sekarang 2022 makin redup. Kalau 2017 cahayanya masih remang-remang lah. Makanya masih ada orang yang ikut ke sana gitu. Nah, disitulah sebenarnya yang ingin gue ceritakan adalah bagaimana kalau sekarang itu semua keputusan itu
sulit gitu untuk mencari kalau ada orang yang bilang sulit untuk membuat koalisi di luar koalisi maunya presiden gitu misalnya. Ya wajar-wajar aja. Maksudnya sangat wajar kalau kita lihat cahaya kekuasaannya memang di situ. Agak sulit gitu. Bahkan yang top survei kayak Anies Baswedan aja bisa berlaga karena alasan itu tadi. Karena kekuatan politik tuh nature-nya nyari cahaya itu untuk hidup. Kita nggak tahu nih PKS. Ya misalnya PKS, taruhlah PKS kami oposisi hashtag kami oposisi dari awal. Kalau emang kami oposisi, dia udah deklarasi dukungan Anies Baswedan sekarang. Kalau emang bener dia kami oposisi nih gitu. Ternyata kan enggak. Makan malam terus. Kalau kata Bang Hasan itu yang makan malam juga nggak bisa ngambil keputusan tuh semua tuh. Nanti kita akan bicarakan bersama ketua partai gitu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ya cahayanya udah nggak ada di situ. Cahayanya itu ada di tempat lain yang mana kekuatan politik yang ini nature-nya itu akan mendekati cahaya gitu. Ya kan misalnya ada reshuffle oleh Pak Jokowi dalam waktu dekat, ada orangnya PKS yang ditaruh walaupun nggak harus berKTA PKS gitu misalnya. Tapi akses kekuasaan dibukakan untuk PKS semuanya. Ya PKS akan tarik balik badan dari koalisi perubahan ini gitu. Jadi disitulah gue belajar bahwa cahaya kekuasaan itu kayak begitu nature-nya. Ya, butuh memang kekuatan yang ya butuh cahaya lain gitu. Harus mencari cahaya lain gitu untuk membangun kekuatan alternatif gitu. Kalau ada dua cahaya dan dua-duanya bersekongkol gitu ya, itu agak sulit juga untuk dibendung gitu. Harusnya cahaya kekuasaan tuh kayak gitu, check and balances gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.